2, 3. Kelompok 4 kece. Kelompok 4 kece. Kelompok 4 kece. Agak lain kau, agak lain temanmu, agak lain kau semua. Agak lain kau, agak lain temanmu, agak lain kau semua. Hari ini masih pusing terus. Iya, Pak. Tugas-tugas dari guru. Masa sih Pacaran nomor 1, diajakin ke kamu gak mau. Tugas dari gue belajar eksponen, bikin kepala jadi migrain. Mending belajar bersama kami kelompok 4, ayo kita mulai sekarang. kayak ada yang kurang nih. Apa ya? Apa ya? Oh iya, kita belum kenalan. Kenalin namaku Eta, samping aku namanya Karisa. kalau aku namanya Naura, yang paling cantik adalah Zara. Aku lagi akhir. Kelompok eksponen paling kece, dijamin langsung nanti nilai. Mari dengar dengan seksama. Mari dengar dengan seksama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian eksponen. Eksponen sendiri adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Dan selanjutnya, bentuk umum eksponen. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa bentuk umum eksponen di sini adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. Dan seterusnya, di mana A di sini merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan besar pangkat secara umum. Eksponen merupakan bentuk perkalian secara berulang-ulang. Eksponen biasa ditanyakan dalam persamaan dan ketidaksamaan. Jadi, grafik fungsi eksponen ini merupakan kurva mulus yang dibentuk dari persamaan bilangan berpangkat. Bentuk grafiknya berupa garis yang melengkung yang tidak terhingga. Grafik fungsi eksponensial memiliki dua bentuk. Jika Y sama dengan K dikali A pangkat X dengan A lebih dari 1, maka kurvanya akan melambung ke atas. Jika Y sama dengan K dikali A pangkat X dengan A sama dengan lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka kurvanya akan melambung ke bawah. Grafiknya bisa menanjak atau menurun, tergantung dari titik-titik koordinatnya yang ditentukan oleh nilai X dan Y di tiap titik koordinatnya. Khusus untuk nilai X yang tidak negatif, maka fungsi eksponen akan selalu bernilai positif. Jika basis fungsi eksponen sama, maka bentuknya pun akan sama, tapi nilainya yang berbeda. Lanjut ke contoh soal persamaan eksponen yang kelima, yaitu jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx dengan A dan B lebih dari 0 dan A dan B tidak boleh sama dengan 1. Di sini kita akan membahas salah satu dari contoh soalnya, yaitu nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat X tambah 2 adalah. Untuk menyelesaikannya nih ya teman-teman, kita harus memindahkan fx dan gx-nya di depan A dan B, masing-masing di depan A dan B. Jadi, maka kita bisa tulis X tambah 1 log 3 sama dengan X tambah 2 log 2. Nah, nanti kita akan kalikan pelangi secara pelangi. X dikali log 3 menjadi X log 3, 1 dikali log 3 menjadi log 3. X log 3 akan ditambahkan dengan log 3, sama dengan X dikali log 2 sama dengan X log 2, 2 dikali log 2 menjadi 2 log 2. Setelahnya, kita dapat mengelompokkan X log 3 dengan X log 2 dan 2 log 2 dengan log 3. Bisa kita tulis X log 3 karena dipindah ruaskan X log 2-nya yang tadinya plus menjadi minus, dan 2 log 2 dengan log 3, log 3-nya dipindahkan ruasnya
menjadi min, menjadi 2 log 2 min log 3. Nah, karena di ruas kiri ini masing-masing memiliki X, maka X-nya akan kita keluarkan menjadi X dikalikan dengan log 3 min log 2. Sama dengan log 2 kuadrat, karena sifat log itu sendiri menjadi log 2 kuadrat dikurang log 3. Hasilnya bisa kita tulis menjadi X sama dengan log 4 dikurang log 3. Nah, dari ruas kiri ini yang tadinya dikali, jika dipindahkan akan menjadi bagi, maka dibagi log 3 ditambah log 2. Hasil akhirnya menjadi X sama dengan log 4 dikurang log 3 per log 3 ditambah log 2. Kita masuk ke contoh soal persamaan eksponen yang ke-6, yaitu jika f(x) dipangkatkan gx sama dengan 1. Kita memiliki contoh soal 1 dikurang setengah x pangkat 2x kuadrat ditambah 5x min 3 sama dengan 1. Nah, diketahui di sini f(x)-nya sama dengan 1 min setengah x dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x min 3. Nah, cara pertama adalah dengan memasukkan nilai gx sama dengan 0. Gx-nya di sini diketahui 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa sederhanakan nilainya menjadi 2x min 1 dikalikan x tambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, mendapatkan hasil x sama dengan setengah dan x sama dengan min 3. Untuk x sama dengan setengah, kita masukkan nilainya kepada fungsi f(x). Nah, menjadi f setengah sama dengan 1 min setengah dikalikan setengah. Sama dengan 1 min 1/4, hasilnya sama dengan 3/4. 3/4 tidak sama dengan 0. Untuk x sama dengan min 3, kita masukkan ke persamaan f(x) menjadi 1 min setengah dikali min 3. Sama dengan 1 ditambah 3/2 menjadi 5/2. 5/2 tidak sama dengan 0. Cara kedua adalah memasukkan nilai f(x) sama dengan 0. Di sini f(x)-nya bernilai 1 min setengah x sama dengan 1. Nah, 1 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. 1 min 1 menjadi 0. Nah, setengah x sama dengan 0. Maka setengah jika dipindahkan ruasnya kepada 0, hasilnya sama dengan 0 juga. Jadi x tetap sama dengan 0. Cara ketiga adalah memasukkan nilai f(x) sama dengan min 1. Nilai f(x) diketahui 1 min setengah x sama dengan min 1. Nilai min 1 di ruas kanan, apabila kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan sama dengan plus 1. Nah, 1 ditambah 1 menjadi 2, teman-teman. Nah, nilai min setengah x jika dipindah ruaskan bernilai positif. Jadi, setengah x sama dengan 2. Nah, jika setengah x bernilai 2, maka x akan bernilai 4. X sama dengan 4 ini akan kita masukkan ke persamaan gx. Persamaan gx ini bernilai 2x kuadrat ditambah 5 dikurang 3 sama dengan 0. Jika x diganti nilainya menjadi 4, maka dimasukkan 2 dikali 4 kuadrat ditambah 5 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 0. Hasilnya menjadi 32 ditambah 20 min 3. Hasilnya adalah 49. Dan nilainya ganjil. Masuk ke contoh soal persamaan eksponen yang ke-7, yaitu jika f(x) pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di sini kita memiliki contoh x kuadrat ditambah 3x min 5 pangkat x kuadrat dikurang x min 12 sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 pangkat x kuadrat min x min 12. Nah, pertama-tama
Hx ini sama dengan 0. Kita sama dengan kan 0. Syaratnya adalah fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, hx-nya adalah x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi x ditambah 3 dikalikan x min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x sama dengan min 3 dan x sama dengan 4. Untuk x sama dengan min 3, maka kita masukkan ke persamaan fx. Pada soal ini diketahui fx-nya itu x kuadrat ditambah 3x min 5 nih teman-teman. Nah, maka jika nilai x-nya diganti menjadi min 3, maka f min 3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah 3 dikali min 3 dikurang 5. Hasilnya sama dengan 9 dikurang 9 dikurang 5. Hasil akhirnya adalah min 5. Pada soal ini juga, gx diketahui bernilai x kuadrat ditambah x ditambah 1. Semisal x-nya bernilai min 3, maka g min 3 sama dengan min 3 kuadrat ditambah min 3 ditambah 1. Hasilnya menjadi 9 dikurang 3 ditambah 1. Hasil akhirnya menjadi 7. Nah, untuk x sama dengan 4, maka dimasukkan f4 sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 dikali 4 dikurang 5. Hasilnya 16 ditambah 12 dikurang 5. Hasil akhirnya menjadi 23. Sedangkan G4 sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16 ditambah 4 ditambah 1. Hasil akhirnya menjadi 21. Kita masuk ke langkah keduanya, yaitu fx sama dengan gx. Kita masukin nih teman-teman nilai fx dan gx-nya. Nilai fx berada di ruas kiri, sedangkan nilai gx berada di ruas kanan. Nah, maka x kuadrat ditambah 3x min 5 sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1. Kita bisa kelompokkan dari masing-masing variabel tersebut dengan variabel yang sama. Contohnya, x kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x, dan konstanta dengan konstanta. Nah, di masing-masing ruas ini ada x kuadrat nih teman-teman. Kita bisa coret dua-duanya dan mengelompokkan x dengan x, konstanta dengan konstanta. Menghasilkan 3x min x karena dipindah ruaskan, dan 1 ditambah 5 karena dipindah ruaskan. Menjadi 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2, 6 dibagi 2 menjadi 3, sehingga x sama dengan 3. Nah, himpunan penyelesaiannya menjadi min 3, 3, dan 4. Terakhir, untuk contoh soal persamaan eksponen yang ke-8, yaitu jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, kita memiliki contoh soal 2x min 1 pangkat 3x min 5 sama dengan 2x min 1 pangkat x plus 3. Penyelesaiannya adalah, pertama, dengan memasukkan nilai gx sama dengan hx. Gx di sini diketahui bernilai 3x min 5 dan hx bernilai x plus 3. Maka dimasukkan 3x min 5 sama dengan x plus 3. Setelah itu, kita kelompokkan berdasarkan variabelnya. 3x min 3 sama dengan 3 plus 5. Hasilnya menjadi 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka x bernilai 4. Untuk x sama dengan 4, nilai 2x min 1 adalah 7. 2 dikali 4 min 1, hasilnya sama dengan 8 min 1. Hasil akhirnya sama dengan 7. Langkah kedua dengan memasukkan nilai fx sama dengan 1. Fx di sini diketahui sama dengan 2x min 1. Nah, 2x min 1 sama dengan 1. Min 1 di ruas kiri, jika dipindahkan, akan menjadi plus nilainya.
2x sama dengan 1 plus 1 menjadi 2x sama dengan 2. Maka x sama dengan 1. Memasuki cara ketiga, yaitu memasukkan nilai fx sama dengan min 1 dengan syarat gx dan hx harus sama-sama bernilai genap atau ganjil. Kita masukkan nilai fx, 2x min 1 sama dengan min 1, 2x sama dengan min 1 ditambah 1, 2x sama dengan 0, maka x bernilai 0. Untuk x sama dengan 0, nilai 3x min 5 adalah 3 dikali 0 min 5, hasilnya sama dengan min 5. Dan untuk x sama dengan 0, nilai x plus 3 adalah 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Keduanya sama-sama bernilai ganjil, teman-teman. Dan cara terakhirnya yaitu dengan memasukkan nilai fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx harus positif. Nah, kita masukkan nilai fx, 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, maka 1 dibagi 2 adalah x sama dengan 1 per 2. Untuk x sama dengan 1 per 2, nilai 3x min 5 adalah 3 dikali 1 per 2 dikurang 5. Diketahui hasilnya 3 per 2 dikurang 10 per 2. Kita samakan dulu nih penyebutnya, teman-teman, biar mudah untuk dijumlahkan. Nah, hasilnya akan sama dengan min 7 per 2. Cara yang terakhir ini tidak memenuhi persyaratannya, teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya adalah 0, 1, dan 4. Nah, supaya kita lebih paham apa itu grafik fungsi eksponen, kita juga perlu mempelajari sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Artinya, setiap nilai y yang ada di grafik hanya muncul satu kali saja untuk nilai x tertentu. Yang kedua, grafik berupa garis lengkung. Grafik fungsi eksponensial adalah fungsi yang berkelanjutan atau kontinu. Karena fungsi yang kontinu inilah, maka garis yang terbentuk di grafik bentuknya melengkung. Yang ketiga, arahnya ditentukan oleh nilai a. Grafik fungsi eksponensial pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, grafik fungsi eksponen menanjak. Kurva akan menanjak apabila nilai A lebih besar dari 1. Grafik fungsi eksponen yang menanjak di awal akan meningkat secara perlahan, tapi kemudian akan meningkat dengan cepat. Yang kedua, grafik fungsi eksponen menurun. Kurva grafik eksponen akan menurun jika nilai A berada di antara angka 0 dan 1. Kurva di awal akan menurun dengan perlahan, lalu kemudian menurun dengan cepat. Sifat keempat yaitu memiliki domain dan range bilangan real. Grafik fungsi eksponensial memiliki domain bilangan real yang dimulai dari bilangan minus tak hingga sampai bilangan tak hingga. Selain itu, grafik fungsi eksponen memiliki range bilangan real positif mulai dari 0 sampai bilangan tak hingga. Kemudian, grafik tidak pernah memotong sumbu X. Grafik fungsi eksponensial memiliki range bilangan real yang positif, sehingga nilai Y dan fungsi eksponen tidak pernah negatif, selalu positif. Tentu saja grafik bisa menurun. Tapi dalam grafik fungsi eksponen, walaupun kelihatannya sudah dekat dengan sumbu X, tapi sebenarnya tidak pernah menyentuh sumbu X. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa kurva dalam grafik fungsi eksponen tidak pernah memotong sumbu X. Dan yang terakhir, memiliki asimtot horizontal datar. Berkaitan dengan sifat yang sebelumnya, grafik fungsi eksponen tidak pernah memotong sumbu X, maka sumbu Y pun tidak akan terpotong. Karena hal tersebut, maka grafik fungsi eksponen memiliki asimtot horizontal datar, yaitu Y sama dengan 0. Nah, sekarang kita bakal bahas contoh soal dari sifat-sifat eksponen. Kita bisa baca nih soalnya ya. Yang ditanyakan adalah hasil dari 1 per 1 plus A pangkat X min Y ditambah 1 per 1 plus A pangkat Y min X adalah. Nah, pada soal di sini tuh kan pangkatnya nih pengurangan ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai sifat pertama. Kita bisa ubah menjadi pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama.
Jadi kita ubah satu persatu, di mana A pangkat X min Y itu sama aja kayak A pangkat X per A pangkat Y. Nah, itu kita bisa jadiin jadi pembagian. Yang sebelahnya juga sama aja, jadi A pangkat Y per A pangkat X. Nah, supaya lebih sederhana, kita misalkan bahwa pangkat X itu P dan A pangkat Y itu Q. Lalu setelah kita misalkan, kita bisa ganti satu persatu plus A pangkat X per A pangkat Y ini menjadi satu persatu ditambah P per Q. Dan satu persatu plus A pangkat Y per A pangkat X menjadi satu persatu ditambah Q per P. Nah, selanjutnya biar satunya ini bisa kita jumlahkan, maka kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Jadi kita ubah jadi 1 per Q ditambah P per Q ditambah 1 per P plus Q per P. Selanjutnya, karena penyebutnya udah sama, jadi kita bisa tulis jadi 1 per Q plus P per Q ditambah 1 per P plus Q per P. Nah, ini bisa kita ubah aja posisinya dibalik jadi Q per P plus Q plus P per P plus Q. Selanjutnya kita tinggal tambahkan jadi P plus Q per P plus Q. Karena atas dan bawah nilainya sama, jadi kita bisa tulis jawabannya menjadi 1. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan dari fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponen sendiri itu merupakan kurva mulus yang dibentuk dari persamaan bilangan yang berpangkat. Nah, bentuk dari grafiknya ini biasanya berupa garis melengkung yang tak terhingga. Dan bentuk dari grafik fungsi eksponen ini, dia dapat menanjak ataupun menurun. Semua itu tergantung dari titik-titik koordinat yang sudah ditentukan oleh masing-masing nilai X dan Y dari tiap-tiap titik koordinatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Nah, misalkan jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka untuk basisnya lebih dari 1, basis itu bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan ya teman-teman. Itu kita tuliskan fx lebih dari gx, yakni tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi kalau misalkan tadinya itu lebih dari, kita tuliskan di sini juga lebih dari. Nah, beda lagi kalau yang basisnya itu di antara 0 dan 1, yakni setengah, 2/3 atau 3/4, itu kita tuliskan fx kurang dari gx, yakni tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, sama juga dengan yang di bawahnya. Jika A pangkat fx lebih atau sama dengan A pangkat gx, maka untuk A-nya lebih dari 1, kita tuliskan fx lebih atau sama dengan gx, tanda pertidaksamaannya tetap. Untuk A-nya berada di antara 0 dan 1, kita tuliskan fx kurang atau sama dengan gx, yakni tanda pertidaksamaannya berubah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi sifat-sifat persamaan eksponen. Nah, eksponen sendiri ini memiliki 8 sifat persamaan, yaitu yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 0, maka fx sama dengan 0 dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk contoh soalnya, yaitu di sini ada persamaan 2 pangkat x sama dengan 3 pangkat x. Nah, kita harus cari tahu dulu nih teman-teman, kapan ya mereka bernilai sama. Untuk itu, kita cari tahu dulu nih nilai X saat 2 pangkat X dan 3 pangkat X. Nah, diketahui bahwa saat X-nya 1, 2 pangkat X-nya 2. Saat X-nya 0, 2 pangkat X-nya 1. Saat X-nya min 1, 2 pangkat X-nya setengah. Begitu pula dengan 3 pangkat X. Saat X-nya 1, 3 pangkat X-nya 3. Saat X-nya 0, 3 pangkat X-nya 1. Saat X-nya min 1, 3 pangkat X-nya 1/3. Nah, dari keduanya kita bisa tahu nih teman-teman, saat 2 pangkat 0 dan 3 pangkat 0 itu sama aja hasilnya dengan 1. Yang dapat diartikan bahwa saat pangkatnya sama dan basisnya berbeda, maka hasilnya akan sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaan 2 pangkat X sama dengan 3 pangkat X, X-nya tersebut akan menghasilkan sama-sama 0.
Persamaan eksponen yang kedua yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, maka fx sama dengan b dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk contoh soalnya, yaitu tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita tulis dulu nih teman-teman soalnya. 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27. Nah, di sini kan basisnya belum sama ya teman-teman. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu nih, yaitu 3. Dan juga 27 ini merupakan hasil perpangkatan dari 3 pangkat 3. Jadi didapatkan 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 3 pangkat 3. Maka diperoleh 2x min 5 sama dengan 3. Nah, di sini kita harus kelompokin dulu teman-teman yang tidak memiliki x dengan tidak memiliki x dengan yang memiliki x dengan memiliki x, karena di sini kita ingin mencari x-nya dan di sini yang mempunyai x hanya 1. Jadi kita tulis 2x sama dengan yang minus 5 ini kita pindahkan ke kanan menjadi positif 5. Jadi 2x sama dengan 3 tambah 5 yaitu 2x sama dengan 8. Nah, karena kita ingin cari x-nya, maka x sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Maka nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27 yaitu x sama dengan 4. Persamaan eksponen yang ketiga yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. 2 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 2 pangkat 2x min 4. Untuk penyelesaiannya yaitu kita cari tahu dulu nih teman-teman, fx-nya yang mana dan gx-nya yang mana. Maka diperoleh fx-nya adalah x kuadrat min 3x sama dengan gx-nya yaitu 2x min 4. Nah, untuk di ruas kanan, kita ubah dulu nih teman-teman jadi 0. Maka yang 2x min 4 ini kita pindahkan ke kiri. Maka didapatkan x kuadrat min 3x dikurang 2x tambah 4 sama dengan 0. Nah, yang x ini masih bisa dihitungkan ya teman-teman. Maka x kuadrat min 5x tambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorin dulu nih teman-teman. Maka didapatkan x min 4 dikali x min 1 sama dengan 0. Nah, kita sekarang udah dapat nih teman-teman. X min 4 sama dengan 0 dan x min 1 sama dengan 0. Karena kita ingin mencari x-nya, maka kita hitung dengan x sama dengan yang minus 4 ini kita ubah ke kanan. Jadi positif. Maka didapatkan x sama dengan 4. Begitu juga dengan x min 1 ini. Min 1-nya kita ubah ke kanan menjadi positif. Maka didapatkan x sama dengan 1. Nah, sekarang kita udah dapat nih teman-teman. Nilai x yang memenuhi persamaan tersebut yaitu adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Persamaan eksponen yang keempat yaitu jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0 dengan A dan B lebih dari 0 dan A dan B tidak boleh sama dengan 1. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Nah, di sini pangkatnya udah sama ya teman-teman. Karena kita juga mau nyari x-nya, kita kerjain nih. Untuk penyelesaiannya, 2x min 6 sama dengan 0. Nah, karena kita mencari x-nya, yang minus 6 ini kita pindahkan ke kanan. Jadi positif, yaitu didapatkan 2x sama dengan 6. Nah, karena kita ingin mencari x-nya, maka x sama dengan 6 dibagi 2. Didapatkan hasilnya yaitu 3. Maka nilai x yang memenuhi persamaan tersebut yaitu adalah x sama dengan 3.